Lanjutkan seminar dengan judul Gusipres Sekolah Unggul yang akan dibawakan oleh Bapak Baharudin SPD. Nah, Pak Baharudin SPD itu siapa? Nanti Ibu Laila yang akan mengenalkan lebih jauh. Oke, langsung saja Ibu Laila, silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu Cartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, peserta PISI Indonesia 2 sesi ke-8. Jumpa lagi kita dengan saya dan Ibu Cartika serta Bapak Baharudin SPD. Pada sore ini judul materi kita adalah Gusipres Sekolah Unggul yang akan disampaikan oleh Bapak Baharudin SPD dari Batu Ampar. Nah, di sini kita nanti akan mendapatkan penjelasan dari Bapak Baharudin apa itu Gusipres dan bagaimana caranya bisa menjadi Gusipres dan sebagainya. Oke, kita silahkan saja kepada Bapak Baharudin untuk memaparkan materinya. Terima kasih Ibu host Ibu Laila Suryani, Ibu hostnya Ibu Pranda Kartika dan moderatornya Ibu Laila Suryani. Salam kenal. Iya, selamat sore, salam kenal kembali. Nah, saya udah share screen, udah kelihatan ya? Belum kelihatan? Belum. Masih bayang-bayang. Masih dinding itu kayaknya, Pak. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan nggak, Bu? Baru tulisan apa itu Gusipres. Iya. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Tetap semangat pada kesempatan kali ini, pada sesi yang ke-8, saya akan coba menyajikan sedikit sharing tentang Gusipres. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Baharudin SPD. Saya adalah guru yang bertugas di SD Negeri 004 Batu Ampar, Kota Batam. Saya bertugas sejak tahun 2011 hingga sekarang. Dan sekarang mengajar di kelas 6. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung aja. Mungkin teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini sudah tahu apa sih itu Gusipres. Nah, judul yang saya berikan adalah Gusipres Sekolah Unggul. Bagaimana sih? Mohon maaf, Pak. Mohon maaf dulu, Pak. Iya. Apakah sudah ada yang merekam? Oh, saya udah merekam sih, tapi mudah-mudahan saja nggak ada gangguan. HP saya nggak bisa merekam soalnya. Ya, saya udah coba merekam, mudah-mudahan nggak ada gangguan. Ya, oke, Pak. Soalnya kalau nggak bisa terekam, harus diulang itu. Oh, ya gitu ya? Ya, oke, silakan lanjut. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Oke, selanjut kembali. Gusipres Sekolah Unggul, kenapa saya beri judul demikian? Dan bagaimana Gusipres ini bisa membuat sekolah menjadi unggul? Sebenarnya Gusipres itu sih singkatan dari Guru dan Siswa Berprestasi. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada yang menjadi guru itu sudah tahu apa itu guru dan siswa berprestasi. Dan saya yakin dan percaya juga banyak dari teman-teman di sini Bapak Ibu guru yang telah menjadi guru berprestasi, baik di tingkat sekolahnya mungkin, tingkat kecamatan, kota, kabupaten kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Mungkin nanti setelah saya menyajikan materi ini dapat saling sharing juga bagaimana pengalamannya dalam mengikuti guru berprestasi.
Guru apa sih itu guru berprestasi? Guru prestasi adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, yang memiliki kompetensi baik di bidang pedagogi, kepribadian, sosial, kompetensi profesional. Bahkan guru berprestasi itu dapat menghasilkan karya inovatif dan mampu membimbing siswa mencapai prestasi juga. Kalau untuk menghasilkan karya inovatif sudah tidak asing lagi, kita lihat pada teman-teman di sini semua yang di-share dari kemarin, semua yang dipresentasikan itu semuanya tentang bagaimana cara menghasilkan karya yang inovatif, dan saya jujur sekali sangat termotivasi sekali dengan persentase yang di-share oleh teman-teman. Nah, dalam mengikuti kegiatan guru berprestasi itu ada beberapa penilaian yang dilakukan. Ini sesuai pengalaman saya yang kemarin ikut, jadi makanya mungkin saya sharing sedikit. Yang pertama itu penilaian yang dilakukan adalah tes tertulis, yang mana tes tertulis ini menguji kita untuk menjawab soal-soal yang telah dibuat tentang kemampuan kita, tentang kompetensi yang kita miliki, baik itu pedagogiknya, kepribadian, sosial maupun profesional. Kemudian ada penilaian unjuk kerja juga yang diberikan kepada peserta guru berprestasi. Berikutnya dilakukan observasi kepada peserta, wawancara. Wawancara ini kemarin dilakukan di 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian portofolio yang dilampirkan. Kemudian persentase karya ilmiah, yang pastinya teman-teman di sini dan Bapak Ibu di sini sangat mahir sekali saya lihat untuk mempresentasikan karya-karya ilmiahnya. Sebenarnya apa sih tujuannya mengikuti lomba guru berprestasi? Tujuan yang pertama adalah untuk menilai prestasi yang dicapai, prestasi guru. Prestasinya apa aja, kompetensi. Tentunya yang dinilai adalah kompetensi yang tak lepas dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu pedagogiknya, kepribadian, sosial, bahkan profesional. Kemudian tujuan yang kedua dilakukan lomba guru berprestasi ini adalah untuk menetapkan guru berprestasi secara nasional, yang mana diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara merata. Bu Suryani. Halo Bu Suryani. Halo? Terdengar ya? Iya. Cek sound. Saya juga mencatat nih Pak materi Bapak. Oh, mencatat ya, nanti saya share aja deh. Yang ketiga, mungkin salah satu tujuan dari mengikuti guru berprestasi ini adalah dapat meningkatkan motivasi tentunya dan pengakuan profesional seorang guru dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian berikutnya, setelah mengikuti lomba berprestasi, kira-kira manfaatnya apa ya? Di sini saya simpulkan ada 5 manfaat yang saya dapatkan setelah saya mengikuti lomba guru berprestasi, walau itu hanya dari tingkat sekolah, kecamatan sampai kota saja. tidak sampai Dan ke... semua orang ingin tahu manfaatnya ya Pak ya? Iya, jadi manfaatnya apa gitu. Iya. Jadi saya coba simpulkan. Manfaat yang pertama mungkin memotivasi saya untuk meningkatkan kinerja saya ke depan, disiplin saya, dedikasi saya terhadap dunia pendidikan, serta memotivasi saya untuk loyal untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara. Yang kedua, setelah saya mengikuti kegiatan guru prestasi ini, saya merasa dapat meningkatkan harga martabat citra dan keprofesionalan saya sebagai seorang guru. Karena tidak semua
bisa ikut dalam lomba berprestasi. Terkadang pun saya lihat teman-teman saya di sekolah, rata-rata di sekolah saya, untuk mengikut lomba-lomba seperti ini ada rasa cemas, Iya, rasa tidak rasa takut berani. ya Pak ya. Iya, betul Ada Bu. rasa takut juga. Iya, rasa takut Bu. Iya, Padahal hal itu sebenarnya sehari-hari kita lakukan ya, menghadapi orang betul. banyak. Mungkin Ibu Laila sudah berpengalaman sekali ya untuk ikut Belum Bapak. lomba. Saya guru yang biasa-biasa saja. Iya. Guru itu tidak ada yang biasa, Bu. Guru itu semuanya luar biasa. Apalagi yang tergabung dalam virtual coordinator ini saya lihat luar biasa sekali. Iya. Baik, saya baru pertama kali masuk di sini Bapak. Ya Senang sama. sekali. Ya. Ini pengalaman pertama saya nih ikut ini dan baru tahu juga gitu. Itu pun diinformasikan oleh teman-teman kemarin. Oke, saya lanjut. Yang ketiga, manfaat saya setelah saya mengikuti ini dapat menumbuhkan rasa kreativitas, rasa ingin tahu yang sangat besar. Kemudian saya mencoba untuk berinovasi. Dan saya lihat banyak sekali inovasi-inovasi pembelajaran yang telah di-share di sini. Ini adalah luar biasa. Jadi tadinya saya ikut lomba itu saya bingung juga sih apa yang harus saya tampilkan segala macamnya. Tapi setelah mengikuti virtual koordinator ini saya rasa saya termotivasi untuk ikut ke depannya lagi, untuk ikut lagi gitu malah. Karena saking termotivasinya saya. Saya juga termotivasi Bapak. Iya, mudah-mudahan semuanya kita termotivasi di sini ya Bu ya. Yang keempat itu terjalin interaksi kemarin ada beberapa peserta yang ikut sehingga dapat bertukar pengalaman dalam mendidik siswa contohnya, mungkin dalam membuat media pembelajaran. Dan salah satu juga di sini saya lihat juga sama ya Bu ya. Kita dapat bertukar pengalaman dalam berbagai hal, terutama saya lihat di sini dalam membuat inovasi dalam pembelajaran luar biasa sekali. Berikutnya manfaat yang saya rasakan adalah terpupuknya rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan. Jelas karena kita berada di dunia pendidikan, jadi rasanya kita rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai seorang guru makin terpupuk. Iya, tali silaturahmi juga semakin terjalin ya Bapak? Terjalin sekali ya, benar. Iya, benar sekali. Berikutnya, setelah kita mengikuti lomba guru berprestasi, apa sih hasil yang diharapkan? Yang pertama pastinya terpilih guru berprestasi, baik itu peringkat 1, 2, dan 3 mungkin di tingkat sekolah, kecamatan, kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Bahkan tingkat nasional ya? Iya. Kemudian setelah guru mendapat gelar tersebut, secara otomatis mungkin banyak motivasi yang dapat meningkatkan mutu guru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Benar nggak Bu? Benar sekali. Oke, Bapak lanjut. Berikutnya tadi ada Gusi ya, Gusi. Guru tadi kalau tadi ada guru berprestasi, tentu sekarang ada siswa berprestasi ya Bapak. Berprestasi, betul. Benar. Apa itu siswa berprestasi? Pastinya siswa berprestasi menurut saya ini ya Bu ya, yang saya simpulkan. Benar. Itu adalah siswa yang memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang mana? Kecerdasan di berbagai bidang. Iya. Ya baik itu kognitif, emosional, sosialnya, keterampilan, serta spiritual. Nah, spiritual ini harus wajib ya Bu ya, karena kita wajib sekali itu. Umat yang beragama. Itu beragama. dasarnya ya Bapak. Iya, apalagi kita di Indonesia, jadi tidak boleh yang tidak ada agama, harus ada. Iya. Oke, berikutnya dalam lomba siswa prestasi juga ada teknik penilaiannya. Yang saya lihat kemarin mereka juga melakukan tes tertulis juga. Mereka juga dilakukan wawancara dengan 2 bahasa yang berbeda, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga. Kemudian mereka menampilkan bakat, macam-macam bakat yang mereka tampilkan kemarin saya lihat. Ada yang bermain biola, saya sendiri nggak bisa main biola. Ada yang bermain piano bakatnya, ada yang bakatnya bercita-cita untuk menjadi Miss World sampai Miss Universe di bidang modeling. Macam-macam bakat yang mereka tampilkan. Sayangnya guru tidak ada teknik penilaian bakat. Dan kalaupun ada, bingung nih bakatnya apa ya kan.
Benar nggak Bu Laila? Iya. Kemudian mereka juga dinilai keterampilannya, mungkin keterampilan mereka dia dalam menulis, membaca puisi segala macam. Kemudian apa manfaatnya siswa berprestasi ini untuk mereka? Jadi setelah siswa mengikuti, tentu ada manfaat juga buat siswa, tidak hanya guru saja. Nah, kalau yang saya simpulkan di sini ada 4 manfaat menjadi seorang siswa Siswa berprestasi. Ya, murid kita pastinya, dan kita harus mencetak itu tadi ya Bu ya, sesuai dengan Iya, tujuan benar-benar. pendidikan nasional. Yang pertama itu masa depannya akan cerah. Kenapa masa depannya akan cerah? Biasanya siswa-siswa yang berprestasi ini dia punya kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa yang lain ya Bu ya. Benar nggak, Bu? PD-nya juga luar biasa ya Bapak. Iya, benar. Jadi kalau dibilang nih bibit unggul gitu, siswa-siswa seperti ini, mereka tidak hanya pintar di bidang kognitif atau pengetahuannya saja, tapi juga di keterampilan, bahkan sikapnya pun lumayan bagus gitu. Iya, self-confidence-nya tinggi. Iya, benar sekali. Kalau Ibu Laila ngajar di kelas berapa ya? Kayak saya mengajar di SMP Bapak, kelas 9. Kelas 9 ya Bu ya? Iya, Pasti kita iya. banyak melihat anak-anak kita yang punya prestasi. Kemudian yang kedua itu dapat membanggakan keluarga. Tidak hanya keluarga sih, Kita juga ya. kita juga Bangga. sebagai seorang guru sekolah Guru kita bangga. juga. Iya. Iya, kemudian yang keempat dapat menimbulkan motivasi buat siswa-siswa yang lain, karena Benar. ketika dia jadi mengikuti lomba siswa berprestasi, dia di wawancara di sekolah, bagaimana cara dia mengikuti, sehingga ada motivasi untuk siswa-siswa yang lain juga. Iya, sehingga orang lain atau kawan-kawannya juga merasa ingin menjadi seperti dia ya kan Seperti Bapak? dia, benar Ibu. Makanya saya juga kemarin sedikit diminta untuk memberikan ini. Kemarin biasanya kalau untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini, ya itu tadi banyak ada yang ketakutan, rasa tak percaya diri segala macam. Nah setelah saya berikan sedikit motivasi, sedikit sharing kepada teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman optimis untuk kedepannya juga ikut. Iya, kadang-kadang bukan siswa saja Bapak, kita guru juga begitu kan? Benar Bu. Jadi tidak hanya siswa yang mengikuti lomba-lomba seperti ini, kita juga guru perlu mengikuti lomba seperti ini. Iya, kadang-kadang siswa, jangankan siswa yang kadang merasa takut untuk mengikuti sesuatu kegiatan atau kadang-kadang kita juga ada juga rasa takut Bapak. Benar kan Bapak? Benar sekali Bu, ketakutan. Padahal kadang-kadang ketakutan itu tidak beralasan. Contohnya yang sekarang ini yang kita sedang laksanakan ini kan Bapak. Ini, betul. Mungkin ada rasa ketakutan, padahal hal itu sebenarnya sih wajar saja sebagai seorang manusia, itu sih manusiawi ya katanya. Tapi tidak menghambat kita untuk melakukannya gitu. Kemudian tadi sudah sedikit saya share tentang guru, siswa. Nah sekarang saya sedikit share tentang sekolah. Tentang sekolah unggul. Jadi nanti apa hubungannya? Ada yang rekam sudah Pak ya? Gimana Bu? Ada yang rekam sudah? Insya Allah sih saya merekam, mudah-mudahan tidak ada kendala untuk rekamannya. Silakan. Ya, saya lanjutkan ya sedikit lagi tentang sekolah unggul. Apa sih sekolah unggul? Rakering. Gimana Bu? Halo? Halo? Masih monitoring nggak Ibu Laila? Iya masih. Masih. Untuk share screen-nya bagus? Bagus. Bagus, alhamdulillah. Oke, saya lanjut sedikit tentang sekolah unggul. Kebetulan di sini lagi azan ya Bu ya? Iya. Kami belum Pak. Belum ya? Kami belum azan. Belum azan ya. Lanjutkan aja sedikit lagi mungkin. Sekolah unggul dalam perspektif Departemen Pendidikan Nasional adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluarannya, maksudnya siswanya ketika keluaran unggul pendidikannya. Terus untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukannya atau inputnya dalam proses pendidikan, baik itu guru, tenaga pendidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjang harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.
Jadi kira-kira begitu yang dapat saya simpulkan dari beberapa literasi yang saya baca. Jadi untuk mencapai sekolah unggul, sebenarnya sekolah unggul ini sangat kalau dibilang sangat, kalau kita bilang sekolah itu sekolah unggul, ada terkesan sombong nggak mungkin ya Bu ya. Kalau Iya, saya baca benar-benar. sih kalau di luar negeri katanya tidak ada kata-kata sekolah unggul. Hmm. Yang ada itu malah sekolah efektif, sebenarnya sama aja gitu. Hmm. Karena judul saya buat di sini sekolah unggul, jadi saya kaitkan ke sana sedikit. Iya, iya. Iya. Jadi yang unggul nanti itu tidak hanya sekolah gitu loh. Jadi salah satu kriteria sekolah unggul itu tentunya ya gurunya juga harus unggul, siswanya juga harus unggul. Tidak hanya guru dan siswa, di sekolah itu ada tenaga Sarana kependidikan prasarananya juga Iya. harus unggul, Bapak. Betul, semuanya ya Bu ya. Penjaga sekolahnya juga. Jadi semuanya Benar. harus unggul. Iya. Iya, Sehingga semua stakeholdernya semua ya, Pak ya. ya wajib unggul ya Bu ya. Iya. Nah, sekolah unggul itu apa yang mampu diciptakan oleh sekolah unggul itu? Nah, saya di sini ada beberapa yang saya buat. Yang pertama itu sekolah unggul mampu menciptakan sekolah yang memberikan layanan optimal kepada seluruh anak dengan berbagai perbedaan bakat, minat, bahkan kebutuhan belajarnya. Jadi kita terutama negeri mungkin ya, kalau swasta mungkin bisa membeda-bedakan siswa. Jadi kalau siswanya begini, ada probleman di bidang ini, kadang-kadang di swasta, ini pengalaman saya dulu menjadi guru swasta, tidak mau diterima. Tapi kalau di negeri, mau itu siswanya kebutuhan belajarnya beda, mau dia segala macam banyak kekurangan yang dimiliki oleh siswa, itu tetap harus mampu diterima oleh sekolah. Benar. Benar ya Bu? Kalau di sekolah sana gimana Bu? Ada nggak itu? Iya, seperti itu juga, Bapak. Sama ya. Yang kedua itu, sekolah mampu meningkatkan secara signifikan kapabilitas yang dimiliki baik peserta didik menjadi aktualisasi sisi yang memberi kebanggaan. Berikutnya, sekolah yang mampu membangun karakter kepribadian yang kuat, kokoh, mantap dalam diri warga sekolah. Nah, dalam diri warga sekolah ini tidak hanya siswa tadi, seperti yang kita tahu bahwa semua stakeholder ya, stakeholder yang ada. Jadi harus memiliki karakter kepribadian yang kuat, yang kokoh dan mantap. Jadi jika sudah memiliki, maka untuk mencapai namanya sekolah unggul, saya rasa ini sudah bisa mungkin atau sudah terakui. Yang keempat adalah sekolah yang mampu memperdayakan sumber daya yang ada secara optimal dan efektif. Apalagi kita sekarang ya Bu ya, pendidikan 4.0 ya, 4.0 ya. Jadi sudah industri keempat. Jadi kita harus berani memperdayakan sumber daya yang ada. Apalagi sekarang internet itu bukan hal yang sulit lagi untuk didapatkan. Semua ada di sana ya, Pak ya. Semua ada di sana, termasuk sekarang semua yang kita butuhkan ada di internet. ada di internet. Tinggal kita bijak saja lagi menggunakannya. Sampai kemarin teman saya bilang, antara internet sama manusia pintar mana sih, Bahar? Saya jawab, kalau menurut saya lebih pintar manusia. Karena kalau tidak ada manusia, internet juga tidak bermanfaat, saya bilang gitu. Tapi dengan begitu tetap kita harus memanfaatkan internet ini dengan sebaik mungkin. Yang kelima yaitu sekolah yang mampu mengembangkan networking yang luas kepada stakeholder. Sudah jelas ya Bu ya. Seperti sekarang kita ini sekarang sedang mengembangkan networking kita. Ibu yang jauh berada di sana, saya yang jauh berada di pulau sini, tapi bisa disatukan oleh virtual koordinator ini, sangat luar biasa sekali. Terima kasih buat ketua kelas yang tidak jemu-jemu, Bu Lurah kita. Ada nggak Ibu Anita nih? Ibu Anita monitoring. Yang keenam adalah sekolah yang mampu mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Udah jelas saya kira, tidak perlu saya perpanjang. Yang ketujuh,
sekolah Unggul itu mampu menciptakan sekolah yang responsif terhadap perubahan. Ini sangat penting sekali menurut saya ini, Bu ya. Iya, benar. Kadang ada teman-teman yang tidak mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kini gitu. Sehingga terus ketinggalan dan apabila kita kasih informasi yang menurut kita itu baik buat informasi itu, mereka malah kadang-kadang ada sedikit nyinyirnya gitu. Kamu aja yang bisa, saya mungkin nggak bisa. Benar Bu, Ibu merasakan hal yang Benar sekali Bapak. Kadang sinis tanggapannya ya dengan Bapak. tanggapan. Ya saya di sini Bu, jumlah gurunya itu sekitar 40 orang ya. Jadi saya informasikan ini kepada teman-teman, ayo sama-sama kita ikut kegiatan ini. Mereka bilang, itu kamu aja yang bisa, kami tidak bisa segala macam. Nomor 7, Ibu Sumartini sangat sedih katanya karena dia sedang sabar ya Ibu Ari Sumartini, pasti kita bisa. Ya tidak teman kita di sekolah, tapi teman-teman kita yang ada di seluruh Nusantara. Indonesia. Siap ya Bu ya. Oke, yang terakhir mungkin apa yang bisa diciptakan oleh sekolah unggul? Ya pasti sekolah yang mampu membangkitkan motivasi terhadap semua warga sekolah untuk membuat prestasi terbaik, baik itu guru, baik itu siswa, baik itu tenaga kependidikan, bahkan stakeholder yang lain. Jadi saya benar-benar merasakan setelah mengikuti lomba guru berprestasi ini, saya merasakan bahwa sekolah sedikit ya Bu ya, walaupun saya rasakan ya sedikit mampu membangkitkan motivasi saya untuk membuat prestasi terbaik. Mudah-mudahan ke depannya saya makin bisa untuk membuat prestasi-prestasi. Yang jelas kita berbuat dulu ya Bapak. Iya betul. Terkadang kita takut sebenarnya sih kita ada rasa ketakutan untuk memulai itu Ibu. Memulai itu terkadang ada rasa ketakutan, apakah yang kita buat ini benar, apakah yang kita buat ini salah. Kadang-kadang sangat sedih gitu. Ini ada pertanyaan dari itu, mungkin sedikit Bu share yang saya berikan nanti di akhir kesimpulan, mungkin nanti saya kaitkan lagi Gusi Press sekolah unggulnya. Ini sedikit penjelasan dari saya, mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu moderator, Ibu Laila, silahkan. Oke, terima kasih Bapak Bahardin dari SD 004 Batu Ampar tadi Bapak ya. Iya benar. Iya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak mengenai Gusi Press. Ternyata Gusi Press itu adalah kepanjangan dari guru siswa berprestasi. Jadi kita semua sudah mengetahui bagaimana caranya menjadi guru dan siswa yang berprestasi. Penilaian-penilaiannya, kemudian juga tadi apa tadi ya? Lupa saya. Mengenai bahwa untuk menjadi guru berprestasi dan siswa berprestasi itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, begitu kan Bapak? Betul sekali Bu. Kita yang harus berbuat dulu. Kita yang akan menjadi model bagi siswa kita, sehingga dengan kita menjadi model maka siswa kita bisa meniru kita, dan akhirnya dengan dia meniru kita maka dia termotivasi juga untuk menjadi siswa yang berprestasi. Mungkin begitu ya Bapak? Iya, mudah-mudahan pastinya. Iya. Oke, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Karena sudah azan Bapak, saya tinggalkan sebentar. Untuk sholat, saya kembalikan ke Ibu host dulu ya, Ibu Cartika. Bu Cartika. Oke, siap. Ya, saya sholat dulu Bu ya. Oke, Pak silakan. Dardin, saya tinggal dulu ya Bapak. Silakan Ibu, sampai ketemu lagi. Iya. Oke, sebentar saja Bapak, saya nanti nyambung lagi. Siap. Ya. Oke. Karena sedang sekali. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Bisa dari kolom chat atau langsung nyalakan mikrofonnya. Ini ada yang bertanya. Halo Ibu Kartika.
Iya. Ini ada yang bertanya dari Ibu Irda.yanet7. Oh iya, boleh. Iya, Ya, sambil menunggu yang lain ya Pak ya. iya. Saya coba jawab ya. Iya, Bagaimana saya menghadapi senang sekali bahwa banyak guru-guru muda di seluruh Indonesia yang punya semangat tinggi. Jadi rasanya saya tidak khawatir ketika nanti saya harus pensiun beberapa tahun lagi. Tidak khawatir meninggalkan sekolah karena masih banyak Insya Allah Ibu. generasi yang akan berjuang meneruskan perjuangan kami. Insya Allah Saya Ibu. support Pak, apapun yang terjadi itu. Siap Ibu Nah, kira-kira Kartika. Bapak sudah melakukan apa saja di sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bapak memotivasi teman-teman untuk berani ikut perlombaan-perlombaan? Karena kompetisi ini kalau kita sudah lakukan, kita jadi ketagihan. Iya kan Pak? Betul. Kemudian bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar Bapak? Apakah Bapak di situ punya teman akrab yang bisa memahami Bapak? Karena kalau kita berteman dengan orang yang salah, kita jadi down. Itu Iya aja Pak. benar. Silahkan dijawab. Iya, Ibu Kartika coba saya jawab sedikit ya. Ini berdasarkan pengalaman yang terjadi pada diri saya ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba guru prestasi. Sebenarnya untuk ikut lomba guru prestasi ini itu pertama kali itu ada tahapan di tingkat sekolah dulu. Kita dites banyak 3 orang, 3 teman-teman. Karena atasan kita memang sedikit agak otoriter, jadi dari nada beliau sebenarnya itu sebagai bentuk motivasi kali ya. Beliau ucapkan tidak ada yang tidak ikut, jadi yang ditunjuk untuk mengikuti lomba guru prestasi tingkat sekolah semuanya harus mempersiapkan bahan-bahannya sebagai lomba guru prestasi. Karena ada perintah dari atasan seperti itu, mau tidak mau, suka dan tidak suka. Jadi teman-teman yang ditunjuk di sekolah harus wajib mengikuti lomba ini, sehingga setelah dipilih akhirnya yang terpilih mengikuti tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan dipilih ke tingkat kota dan seterusnya. Kalau saya sih menanggapi bagaimana teman-teman yang terkadang banyak nyinyirnya, kalau saya rasa ya Bu ya, di sekolah saya ini kadang-kadang ada yang suka nyinyir atau ada yang suka merendah tapi mengejek gitu. Udah kamu aja yang bisa, kami ini apalah, hanya guru yang begini-begini saja. Tetap aja di sini, tetap aja kami jadi guru. Saya katakan bahwa jadi mengikuti lomba guru prestasi ini adalah salah satu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan. Karena seorang guru yang profesional pastinya harus mendapat pengakuan selain diberi sertifikat pendidik oleh dunia pendidikan. Saya rasa mengikuti lomba guru prestasi ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan tersebut juga, barangkali begitu Ibu Kartika. Iya benar. Iya. Makanya setelah saya mengikuti, saya memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman bahwa lomba-lomba seperti ini tidak ada yang sulit sih sebenarnya. Yang terpenting adalah kita mau mencobanya. Yang penting mau mencoba ya Iya, Pak. betul Bu Kartika. Setelah mencoba akhirnya ketagihan, malah kalau misalkan ada lomba-lomba bersama. Betul kata Ibu Kartika tadi ya. Benar. Iya. Penasaran terus. Penasaran, ingin coba lagi dan coba lagi. Apalagi setelah adanya ini virtual koordinator ini, saya semakin termotivasi karena banyak hal yang bisa saya lakukan, melihat persentase atau sharing-sharing dari teman-teman di berbagai belahan Nusantara yang telah share kemarin-kemarin. Benar Ibu Kartika ya? Hebat-hebat pesertanya. Iya, sangat hebat-hebat sekali.
Ini kata Ibu Wirda tadi menghadapi guru yang tidak responsif terhadap perubahan. Biasanya guru suka berada di zona aman, banyak sih. Sudah saya katakan tadi, tidak peduli apapun. Yang terpenting adalah ketika kita ingin maju, kita lakukanlah hal yang sebaik mungkin ya Bu ya. Iya. Iya, Ibu Kartika mungkin begitu tanggapan saya Bu Laila. Ibu Kartika mungkin Bu Kartika bisa tambahin pengalaman Ibu Kartika selama menjadi guru yang pastinya Iya, udah senior Bapak. sekali ya. Nanti saya tambahin, ini kita bahas pertanyaan dari Bu Ari Sumartini. Iya, silakan. Beliau bertanya, bagaimana menurut Bapak terhadap sekolah yang tidak responsif, termasuk dewan gurunya dan manajemennya, dan tidak mendukung prestasi gurunya? Apakah kepsek atau manajemen yang salah? Dan kita yang ada dalam pimpinan itu bagaimana? Silakan Bapak jawab. Iya, baik, saya coba sedikit memberikan sharing tentang pertanyaan dari Ibu Ari Sumartini. Memang dulu saya juga merasakan hal yang sama karena saya sekolah negeri, jadi kepala sekolahnya itu per 2 tahun itu bertukar. Selama saya jadi guru sini sejak tahun 2011, jadi ada berbagai macam kepala sekolah, karakter kepala sekolah. Terkadang ada yang kurang responsif. Sebenarnya tidak ada yang salah ini kalau menurut saya. Yang salah itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Karena Bagaimana kita menyikapi? iya, tinggal kita aja bagaimana cara kita menyikapi. Karena kalau kita terlalu larut dalam hal-hal yang terkadang tidak mendukung prestasi kita sebagai guru, kita akan makin ketinggalan ya Ibu Kartika ya. Iya benar. Iya, kalau saya sih sebenarnya karena saya agak sedikit bersikap apatis terhadap hal-hal yang tidak mendukung prestasi guru, sehingga saya selalu mencoba hal-hal yang baru aja di sekolah. Termasuk kemarin karena dapat berbagai ilmu yang saya dapatkan, pengetahuan yang saya dapatkan, saya coba untuk saling berbagi. Jadi sekali lagi menurut saya tidak ada manajemen atau kepala sekolah yang salah. Yang salah adalah apabila kita larut dalam ketidakresponsif tersebut. Begitu aja sih menurut saya. Ibu Kartika mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, ini tadi Ibu Ari Sumartini mengatakan saya ditunjuk tahun lalu Pak, tapi saya tolak. Nah, mudah-mudahan tahun depan menolak lagi ya Pak. Yes. Kemudian dari Bapak Ibu Yarni, apakah guru berprestasi hanya dari menang lomba saja Pak? Silahkan dijawab Bapak. Tadi saya katakan bahwa semua guru itu sudah pasti punya dedikasi dan prestasi. Nah, guru yang mendapatkan gelar berprestasi ini menurut saya itu adalah hanya sebuah prestis ya. Mungkin ya, prestis. Dan ini kita harus mendapatkan pengakuan ini sebenarnya. Karena ini penting buat kita. Saya rasa tidak mungkin lomba guru prestasi ini dibuat kalau hanya yang dikatakan guru prestasi itu hanya guru yang menang lomba, bukan menurut saya gitu. Tapi kita sebagai guru menurut saya harus mendapatkan pengakuan. Dan salah satu pengakuan yang harus kita dapatkan itu bahwa kita dikatakan guru yang berdedikasi, guru yang berhasil mendidik dan membentuk karakter siswa. Salah satunya menurut saya adalah dengan mengikuti ajang lomba guru prestasi. Itu salah satunya loh Bu ya, Bu Yarni. Tidak hanya guru prestasi baru dikatakan mengikuti lomba berprestasi dikatakan guru prestasi. Sebenarnya semua guru itu sudah berprestasi. Begitu barangkali jawaban saya. Itu sebagai reward ya Bapak. Pak. Gimana? Mungkin itu sebagai reward ya. Iya, benar. Jadi saya rasa guru itu penting untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan dari dunia luar ini penting menurut saya Bu ya. Benar nggak Bu? Bu Kartika selama jadi guru. Benar Pak. Iya. Ini Bu Bapak. Bu Laila ya? Katanya Pak Bu Yarni, ya Bu Yarni mengatakan gini. Bagaimana kalau guru itu berhasil mendidik dan membentuk karakter siswa dikatakan tidak guru berprestasi? Halo. Halo.
Ya, gimana Bu? Halo. Ini tadi ini bertanya. Moderator saya serahkan kembali. Sudah Oh, selesai Ibu Laila sudah kembali. Ibu Laila, tadi pertanyaan dari Ibu Yarni sudah saya jawab. Laila sudah kembali. Saya sudah dijawab tadi. Iya, tadi kan Ibu Yarni bertanya. Heeh. Katanya bagaimana kalau guru itu berhasil mendidik dan membentuk karakter siswa dikatakan tidak guru berprestasi. Kita udah berhasil ya mendidik, kita sudah berhasil membentuk karakter siswa, tapi kita masih tidak dikatakan guru berprestasi ya Bu ya. Sebenarnya yang mengatakan kita berprestasi apa enggak itu kan pengakuan dari dunia luar dan penilaian dari luar ya, saya kira ya. Kalau kita yang berada di dunia pendidikan sudah pasti kita itu dikatakan guru sudah mempunyai prestasi dan dedikasi buat dunia pendidikan gitu. Dan saya tidak setuju sekali jika ada yang mengatakan guru itu tidak berprestasi. Sebenarnya semua guru itu berprestasi. Kalau ada yang mengatakan bahwa guru yang telah berhasil mendidik membentuk karakter siswa itu tidak dikatakan berprestasi, saya rasa ini anggapan yang sangat salah besar menurut saya. Begitu, Ibu. Benar, mungkin jika mengikuti lomba berarti itu hanya sebagai reward Bapak. Iya. Dan pengakuan dari luar. Iya, betul. Karena menurut saya ini sangat penting kalau kita sebagai guru sangat penting sekali untuk mendapatkan atau pengakuan dari dunia luar itu. Karena pengakuan itu tidak bisa kita buat sendiri kan ya. Pengakuan yang mengaku bahwa kita punya dedikasi, kita mungkin udah merasakan kita udah punya dedikasi dan ini, tapi kita butuh pengakuan dari dunia luar. Begitu barangkali Bu Laila. Semoga bisa terjawab Bu Yarni. Halo Bu Yarni. Bu Yarni, bagaimana? Oke, gimana Bu Laila? Ya. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sudah puas dengan materi Bapak tadi? Iya, kira-kira yang saya sampaikan. Oh iya. Oh iya, ini ada Bapak dari Bapak Muhammad Yahya. Pak Narasum Harudin dari mana katanya? Saya pernah jadi juara 1 di Kalimantan Timur 2015 dan tidak boleh ikut lagi selama 5 tahun berikutnya. Apakah sama dengan prediksi Bapak? Iya, Bapak. Akhirnya Pak Yahya muncul juga ya. Halo Pak Yahya. Pak Yahya, saya yakin dan percaya dengan inovasi-inovasi yang telah dia buatkan. Pak Yahya itu adalah termasuk salah satu guru yang berprestasi dan ternyata memang setelah pernah menjuarai ini ya, guru prestasi di tingkat Kalimantan. Saya dari Provinsi Kepulauan Riau, sebenarnya ini sama. Kalau yang sudah juara 1 di tingkat provinsi dan telah pergi ke tingkat nasional, itu tidak boleh ikut selama 5 tahun berikutnya. Itu benar Pak Yahya, sama di provinsi saya sama juga seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau yang sudah berprestasi di tingkat provinsi dan dikirim ke tingkat nasional, walaupun dia tidak memenangkan lomba di tingkat nasional, karena telah menjuarai tingkat provinsi, dia tidak boleh ikut. Jadi diberikan kesempatan kepada yang lain terlebih dahulu. Mungkin begitu. Bu Laila. Halo. Ya, Bu Dewi, silakan. Halo, Ibu Kartika. Ini mohon petunjuknya Pak Harudin dan Pak Yahya yang telah pernah mengikuti, apa sih trik-triknya biar bisa mendapatkan bisa berprestasi begitu Pak? Oke, baik Bu Dewi, saya coba jawab. Mohon trik-triknya Pak. Trik-triknya ya. Gini Bu Dewi, terus terang pertama kali ketika saya ikut, saya tanya kepada teman-teman yang telah ikut, bagaimana sih sebenarnya guru prestasi itu, apa sih yang harus disiapkan, apakah kita harus begini, harus begono dan segala macam. Sebenarnya trik yang khusus tidak ada menurut saya. Yang pertama adalah kita mau mencobanya, karena setelah kita mencoba baru kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita tidak pernah mencobanya, kita tidak akan pernah tahu apa yang harus kita lakukan. Sama seperti saya, dan saya sudah 11 tahun mengajar dari 8 tahun mengajar. Dari
tahun 2011, tapi saya belum pernah ikut-ikut. Akhirnya saya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mengikuti lomba guru prestasi. Trik khusus sih tidak ada, Bu. Yang terpenting adalah pertama kita harus mencobanya dulu. Ketika kita mencoba baru kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Sama seperti kita mengikuti ini ya, virtual koordinator. Dulu saya berhari-hari hanya dengar saja, nggak berani apa yang harus saya lakukan. Berarti berani dulu Pak ya? Iya, harus mencoba dulu baru kita tahu. Jadi trik khususnya adalah mencoba dengan Coba dulu ya iya, Pak. Heeh. itu aja menurut saya. Menang atau kalah itu terakhir ya Pak ya. Iya, benar. Yang penting coba dulu. Pengalaman ya Pak. Iya, toh saya juga nggak menang-menang juga Bu Dewi karena tapi saya tahu gitu apa yang harus saya lakukan berikutnya gitu. Karena saya sudah mencoba gitu. Itu aja kira-kira menurut Mungkin saya. ada masukan dari Pak Yahya Pak. Iya, Pak Yahya silakan Pak Yahya yang udah juara 1 tingkat provinsi. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum Ayo Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahan. Jadi untuk mengikuti guru berprestasi itu ada beberapa hal yang harus dibuat, yaitu karya tulis, kemudian portofolio, kemudian nanti di sana juga harus ada menjawab soal tertulis dan soal dalam bentuk psikotes serta wawancara. Nah, untuk karya tulis, tip dari saya itu usahakan Bapak Ibu membuat karya tulisnya dalam bentuk best practice ya, bukan PTK. Oh gitu ya Pak ya. Iya, best practice itu nilai atau poinnya lebih tinggi daripada karya tulis PTK untuk guru prestasi. Berarti sama seperti karya ilmiah gitu ya Pak, perspektif itu. Ya, best practice ini sesuatu kebiasaan atau praktek-praktek baik yang kita lakukan. Oh gitu ya Pak ya. Iya, mungkin begitu Bu Dewi. Karena Pak Yahya udah pernah menjuarai di tingkat provinsi ya. Karena memang ada sih best practice. Best practice itu sebenarnya PTK juga, tapi isi di dalamnya tidak semenjelumet PTK. Begitu mungkin. Oh Ya, gitu ya Pak. istilah-istilah yang baru versi Bapak Ibu jadi mengatakan dengan judul PTK yang biasa kan sudah ada aturannya seperti itu. Nah, di best practice kita bisa membuat sesuatu judul atau istilah yang unik yang bahwa itu memang praktek-praktek terbaik atau temuan-temuan terbaik dari kita dan terbukti itu sangat efektif untuk tujuan tertentu, entah itu untuk meningkatkan prestasi belajar, untuk mendisiplinkan siswa atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Oh jadi begitu ya Pak ya. Jadi bisa dalam bentuk model ya Pak ya, model pembelajaran Ya, itu aja tambahan dari saya. atau metode gitu ya Pak ya. Ya, model atau metode hasil temuan Bapak Ibu sendiri. Iya, yang terbaru berarti ya. Ya, yang terbaru jangan dari yang biasa kan ada inquiry, seperti apa problem based dan seterusnya, itu project based dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu bisa menciptakan model sendiri, buat istilah sendiri, dan itu nanti diuji keberhasilannya oleh Dewan Juri. Kalau itu Bapak Ibu bisa mempertahankannya apa, itu sangat bernilai. Dan tidak harus sesuatu yang bernilai high-tech atau teknologi tingkat tinggi seperti IT, tidak. Oh berarti sederhana saja bisa ya Pak ya. Yang sederhana, yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak berguna menjadi sesuatu banget untuk pembelajaran, ini justru memberikan nilai yang tinggi, yang bisa mulai dari perkotaan sampai daerah 3T. Kalau yang teknologi tinggi IT itu high tech itu kan hanya bisa di kota saja karena mungkin di desa tidak ada listrik. Tidak. Iya. Terima kasih banyak Pak Yahya. Terima kasih banyak Pak Baharudin Sama-sama, Pak masukannya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita yang pertama harus mencoba dulu ya Pak ya. Iya Bu, saya begitu Kalau Bu. tidak mencoba kita tidak akan tahu apa yang harus dipersiapkan, betul. Iya, terima kasih banyak Pak Yahya, Pak Baharudin. Terima kasih buat Pak Yahya Terima untuk kasih Bu memberikan Kartika. masukan yang banyak. Pak Yahya. Sama-sama. Oke, mungkin ada lagi Bu Laila gimana?
Ini dari Ibu Ari tadi masih Bapak katanya, kalau begitu boleh belajar dong sama Pak Yahya. Boleh ya Pak Yahya ya? Saya juga ingin belajar ya Pak Yahya dengan Pak Baharudin. Tidak harus menang, setidaknya tahu apa yang harus dilakukan. Bukannya datang, duduk lalu pulang. Ya, tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak Yahya dan juga Pak Baharudin bahwa yang pertama tadi kita harus berani mencoba dulu ya Bapak. Benar, benar sekali Ibu Laila. Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak dan Ibu masih di sini? Ada pertanyaan lain? Hostnya yang tanya. Iya, silakan Ibu Cartika. Ya, terima kasih Bu Laila. Pak Bahar. Iya Bu, iya Bu. Saya ini mungkin seusia Ibu Anda kali ya. Iya, Ibu umur berapa sekarang Bu? Saya sekarang 33. Saya 56. Saya 48 Bu. Iya Bunda, berarti Bunda saya Ibu Kartika. Iya. Saya mengajar tahun 1987. Saya umur 2 Jadi tahun. sudah 32 tahun. Guru saya berarti. Iya benar. Aduh Bunda, semangatnya luar biasa Bun. Jangan-jangan saya paling tuwir di sini. Paling tua tapi Ibu paling Cartika benar-benar guru luar biasa, benar. Hebat sekali. Iya. Give applause to Ibu Cartika. Perjalanan karir saya panjang banget. Awalnya saya itu tidak senang jadi guru. Karena lulus tes ya terpaksa jadi guru. Karena arahan orang tua. Iya. Padahal pengennya jadi pengusaha. Waduh. Jadi kecelakaan jadi guru itu. sama berarti sama saya Bunda. Sama dengan saya juga Ibu. Sama semua ya. Karena kemarin adiknya banyak, jadi duluan disuruh jadi guru dulu. Tapi terakhir, iya. Tapi akhirnya kita mencintai ya kan Bu? Iya. Saya 9 tahun mengajar baru mencintai. 9 tahun mengajar Bu. Iya, baru mencintai. Oh. Nah sekarang menjelang pensiun semakin mencintai Dunia pendidikan. ya sangat-sangat dan kepingin berinovasi terus, makanya saya belajar nih di sini. Kata Ibu Wirda, Nah untuk Ibu Kartika guru inspiratif sekali. mudah-mudahan bisa menginspirasi semua. Iya. Jadi saya hanya ingin katakan bahwa para peserta di sini kalau sudah putus asa, lihatlah saya promosi. Biar jadi contoh ya Bu ya. Iya. Biar pantang mundur. Iya benar. Biar tua bangka masih tetap putus asa. Iya. Kan pendidikan seumur hidup Bu. Iya benar. Nah saya pengalaman ketika saya menulis buku pertama-tama selalu diologi, itu tidak benar. Jadi saya hanya bisa jawab, mending saya mengerjakan tidak benar, tetapi berusaha daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi tahun 2006 saya belajar menulis buku otodidak. Baru tercapai buku saya terbit ber-ISBN itu tahun kemarin, tahun 2018. Nah ini masih ada satu lagi yang akan terbit. Nah mudah-mudahan dengan ini semua bisa membuat teman-teman membandingkan gitu loh. Iya, Bunda. Berarti tidak bisa apa-apa aja bisa. Mudah-mudahan nanti bisa banyak belajar Bunda. Belajar pengalaman boleh. Iya. Karena basic saya itu dari tata busana, kemudian pindah ke luar kota, terpaksa mengajar di perkantoran. Kemudian ada jurusan baru, saya nyemplung di situ. Jadi saya jadi guru hotel sejak tahun 2003 sampai sekarang, berarti sekitar 16 tahun. Semua saya lakukan otodidak, hanya bermodal semangat, mau bertanya,
Bahkan sampai sekarang saya sering tanya sama mantan siswa saya yang sekarang sama-sama jadi guru. Jadi saya senang bergaul sama Bapak Ibu di sini ya, yang muda-muda semua, yang seusia putri saya ya, banyak kayaknya. Iya, Bunda, benar sekali. Sepertinya Bunda adalah seumuran sama Bunda ibu saya. Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa ini ya? Ibu Wirda. Ibu Wirdayani, Pak Barudin berasal dari Tembilahan Iya, ya. saya itu yang orang Tembilahan kemarin yang senang sama puisi. Saya Ibu apa ya? Kemarin ya? Ibu Marlia. Ibu Marlia yang membacakan puisi. Kami dari Tembilahan semua, Bapak. Iya. Ibu Wirdayani, Ibu Marlia, saya, Ibu Yarni, dan semua dari Tembilahan. Oh, salam kenal Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa pulang dan ketemu sama ibu-ibu semua ya, insya Allah. Amin. Penasaran saya pengen ke sana. Iya, Bu. Iya. Gitu. Kulinernya sedap-sedap sini, Bu. Iya. Waduh. Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah nanti hari Minggu saya ingin sedikit mempresentasikan bocoran ya tentang kota saya, tapi kota yang saya tinggal. Jadi hari Minggu kita bertemu sama-sama di sini ya. Batu Ampar atau Tembilahan? Saya Bapak? Batam. Saya tinggal di Batam, di Kecamatan Batam. Oh, yang mau diceritakan tentang Batam. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa termotivasi sehingga biar sekali-sekali bisa reunian ke sini rame-rame gitu. Oke, menurut saya waktunya mungkin sudah selesai. Belum, Pak. Belum ya, masih ya? Belum, Masih Bapak. 14 menit. Kami masih rindu dengan apa, Pak? Dengan materi Dengan ini. materi ini ya. Iya kan, Bu Mudah-mudahan Kartika? terinspirasi ya. Benar. Saya senang nih guru-guru muda inspiratif. Ya, mudah-mudahan ya, Bu, kita bisa dapat memberikan inspirasi kepada tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada teman-teman kita yang terutama teman-teman kita tempat bertugas. Amin. Dan kita tidak tidak lepas kemungkinan Bunda Kartika mau terus berbagi kepada kita semua. Pasti. Iya. Saya hanya bisa menyemangati aja kalau ilmu jauh lebih banyak yang muda-muda. Itu mungkin ilmu di bidang IT kali ya, Bu ya. Tapi kalau di ilmu bidang lain masih tetap saya rasa senior jauh lebih, karena pengalaman ilmu itu bukan hanya Ilmu apa yang hidup. didapat ya. Iya, ilmu hidupnya lebih lebih jauh. Bagaimana bertahan hidup ya. Iya, betul, Ibu. Saya datang ke Kalimantan hanya bawa ijazah doang. Ijazah apa itu, Bunda? Ya begitu saya wisuda S1, 1 minggu kemudian saya langsung ke Kalimantan. Oh, berarti Bunda bukan asli Kalimantan gitu ya? Bukan. Asli mana, Bun? Tapi saya senang tinggal di Kalimantan. Saya dari Semarang. Oh, dari Jawa toh? Bener. Iya. Bu Kartika, Kalimantan itu tanah leluhur kami. Oh, Banjar. Orang Banjar. Orang Hakon ya. Apa jadi Pinang? Banjar lah. Iya, ulun orang Banjar. Banjar. Oh iya. Ulun kada bisa berpandai Banjar. Saya tinggal di Samarinda 8 tahun loh. Jadi kumpulannya orang Banjar. Jadi bisa bahasa Banjar, Bunda Kartika? Wah, dikit-dikit. Kadang bisa banyak. Iya. Ya, Ibu Laila? Ya, adakah pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Sudah keluar kita dari apa? Dari materi. Jadi tidak keluar karena guru itu menginspirasi dan cerita itu adalah salah satu inspirasi. Nampaknya ada yang bertanya, Bapak. Siapa Ibu? Ya, Iya, silakan. ya. Siapa Bu? Oh, Wirdayani dari Tembilahan. Hai, Bu Oh, Wirda. aneh. Ya, dari Tembilahan juga nih Bapak, teman saya. Ya, apa pertanyaannya ya, Nih? Oh, tadi udah diisi di di chat. Cuman pas lagi jawabnya saya tinggal sholat tadi. Jadi tidak jelas jawabannya bagaimana. Oh, gitu. Gimana, Bu? Pertanyaannya tadi apa, Ibu Yarni? Diulang lagi. Bagaimana menghadapi
guru yang tidak responsif terhadap perubahan. Karena ada tadi di poin ke-7. Silakan Pak Baharudin. Oke, saya Jawab bagaimana menghadapi guru yang tidak responsif terhadap perubahan. ya, saya rasa Pak Baharudin. ya. Tadi memang ada di poin ke-7, sekolah yang responsif terhadap Atau perubahan. kita yang jawab Bu Syartika. Ya, boleh. Ya, Bu, halo. Oh ya, kembali. Saya kembali. Tadi pertanyaan. Oke, saya Tadi sudah dengar pertanyaannya begitu. pertanyaannya. Sekolah yang Sudah responsif dengar, terhadap Bapak? perubahan, iya. Ini salah satu tadi ciri sekolah unggul menurut saya yang saya cantumkan di sana di poin ke-7 adalah sekolah yang responsif terhadap perubahan. Nah, bagaimana caranya mengatasi terhadap teman-teman yang kurang responsif begitu ya Bu Wirda ya? Betul. Iya. Ya, Nek. Mungkin maksudnya orang guru yang berada di zona nyaman dan Iya, tidak mau benar. berubah. Iya. Tidak mau menerima perubahan ya. Ini saya yakin dan percaya di setiap sekolah ini semuanya mengalami hal seperti Pasti ini. ada. Iya, pasti ada. Pasti ada, Bapak. Jadi sehingga kalau ada sekolah yang mampu menerima perubahan sehingga sekolah itu bisa dijuluki sekolah unggul ya. Kalau saya sih caranya salah satunya adalah apatis. Maksudnya apatis dalam artian bukan tidak peduli. Apatis maksudnya saya sudah apa yang saya dapatkan sudah saya share dan saya berbagi bersama. Jika mereka tidak mau terima silakan. Kalau yang mau terima saya siap membimbing semampu saya. Kalau menurut saya sih begitu aja sih Bu Wirda. Jadi kalau misalkan kita terlalu hanyut dalam keapatisan teman-teman itu, ya saya rasa akhirnya kita membuat kita juga terkadang tak maju-maju gitu. Karena maju dan motivasi itu dari diri kita sendiri. Bukan begitu ya Bu Kartika? Bunda. Benar. Kalau saya sih sering menyemangati yang mau saya semangati. Yang nggak mau ya udah, nggak masalah sih. Tapi biasanya kalau yang seneng disemangati, kalau ada masalah apa itu selalu siapa saya. Curhatnya kalau ada masalah ya Bunda. Temen yang dari Jember masih muda sekali curhat ke saya kalau ada masalah di sekolah. Saya kan punya komunitas pengarang buku pelajaran. Mudah-mudahan semua juga. Wow, luar biasa. Ya mungkin Bu Wirda begitu menurut saya. Bu Wirda gimana Bu Wirda? Mungkin Bu Wirda ada masukan juga tentang pengalamannya ini. Nah, makasih jawabannya Pak Baharudin. Iya, sama-sama Bu Wirda. Ya. Bu Wirda di mana Bu ngajar? Laila mohon dibuka itu komennya Ibu Ari Sumartini. Oh ini Ibu, katanya saya keturunan Timur Tengah Bun, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah, lahir di Kalimantan Barat. Itu tadi. Ya, Ibu angkat ke atas lagi. Ke atas ada komen beliau lagi. Oh, yang mana ya? Ini Saya sarjana IT, tapi sekarang belajar tata busana. sana. Itu Bu. Ada lagi tuh beliau aktif tuh. Oh, tentang ini, tadi kan cerita-cerita kuliner. Jadi direspon sama Ibu Ari. Ya Bu Ari, silakan ke tembilahan Bu Ari. Makan kita, siputnya banyak di sini. Sebelum ke Tembilan, lewat di Banjarmasin di Martapura ya. Jauh sekali Bunda. Lewat Jauh dari sekali. Tarakan gitu. Jauh Bun. Tembilahan itu di Riau Bunda. Iya. Supaya panjang. Iya. Di Banjarmasin dulu. Kami walaupun orang Banjar belum pernah ke Kalimantan Bunda. Kasihan ya. Iya. Orang Banjarmasin kan cantik-cantik loh, putih-putih mulus-mulus. Wah, saya hitam. Saya hitam. Sudah kena air di sana. Iya.
Saya mau menanggapi dari Ibu Wirdayani, boleh Bapak? Silakan Bu, mungkin ada tambahan saya. Iya, Kita tadi sharing kan aja. Ibu Wirdayani nih ya, ini teman saya nih, kami sering curhat-curhatan berdua, kadang beramai-ramai juga, kadang saling curhat ya. Menurut saya tadi ya, menanggapi guru-guru yang terbiasa di zona nyaman ya Bapak tadi ya. Pertanyaan dari Ibu Wirdayani begitu tadi Bapak ya. Ya, Menurut saya kita berbuat saja dulu dengan kita berbuat mereka, walaupun mereka nyinyir, walaupun mereka istilahnya mencibir kita terus saja berbuat dan berbuat terus sampai akhirnya mereka suatu saat pasti akan terbuka matanya. Dengan begitu akhirnya sedikit banyak pasti mereka akan termotivasi. Pengalaman di sekolah kan seperti itu Bapak Baharudin, Wirdayani. Iya, saya sudah sering mendapat cibiran, terutama mengenai kegiatan literasi di sekolah saya maupun di Tembilahan sendiri. Jadi tapi saya terus berbuat begitu sampai akhirnya sekarang mereka banyak yang belajar juga. Saya sama seperti Ibu Cartika, saya juga menulis Ibu Cartika. Oh ya, bagus. Iya. Alhamdulillah sudah menerbitkan buku juga beri ISBN. Iya. Ada berapa Bu? Untuk saat ini yang sebuah novel Bu, Gadis Jerambah. Luar biasa. Iya. Ada beberapa sih, tapi belum ini, masih on progress. Ada perjalanan itu kisah-kisah karakter building dalam kehidupan. Iya. Luar biasa Bu Laila. Nah, ternyata di luar Pak. Bu Laila. Ibu Wirdayani juga tuh sudah Ibu sudah membuat buku juga. Oh begitu ya. Luar biasa, saya belum sama sekali. Cincau. Judulnya Cappuccino Cincau. Wow. Itu kalau kita ketemu jadi asik itu kalau sesama penulis. Iya. Jadi banyak Ibu Mardiah juga, Ibu Yarni juga. Kami ada. Iya. Ibu Wirda di mana ya Bu ya? Ibu Wirdayani juga di Tembilahan Riau. Di ngajarnya maksud saya. Pak. Ngajarnya di SD, Pak. Oh, di SD sama Bu Wirda. Saya kira Ibu Wirda yang kepala sekolah SMA 2 ya. Tembilahan. Bukan, itu Wardiah. Oh, itu Ibu Wardiah. Oh iya, salah ya. Namanya. Iya, kami teman-teman nih sama nih Pak. Oh, Ibu Wirdayani, Ibu Yarni. Iya. Sama Tembilahan ketemu di udara. Iya ya. Sama-sama Tembilahan kok ketemunya di sini ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa terjalin terus silaturahmi sehingga sampai ke meeting face ya, bertemu muka. Iya betul. Daratnya juga sering loh Pak. Gimana Bu? Kami sering kopi darat, sering ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan, mengenai literasi sama-sama Bapak. Iya. Kalau saya dari Batam itu Pak Sumadi itu pernah satu kegiatan sama Ibu Hafsah juga. Ibu Hafsah, mana Ibu Hafsah ini? Apakah monitor Pak Sumadi? Siap. Ya. Iya Pak Sumadi, kami pernah satu kegiatan juga kemarin sama Pak Sumadi. Jadi kita ada 3 yang di Batam ini yang kelihatan. Bu Laila. Iya. Waktunya tinggal 2 menit. Oke. Jadi kita tutup Bu. Tapi sebelum ditutup saya kasih tip untuk yang jangan nyinyir-nyinyir itu. Jadi misalnya kalau orang nyinyir-nyinyir sepanjang itu tidak mengurangi gaji kita, biarin aja. Iya. Ya itu makanya apatis ya Bu ya jadi. Iya benar. Ibu Wirdayani tadi itu Bu. Pertanyaan Ibu Wirdayani. Oke Bu Laila, lanjut. Iya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, terima kasih kepada Bapak Baharudin yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga Ibu. Dengan judul tadi Gusi Pres Sekolah Unggul ya. Iya. Adapun
rangkuman materi kita pada pada malam hari ini adalah bahwa untuk menjadi guru dan siswa berprestasi yang paling utama adalah kita berani mencoba. Kita berani meniatkan diri kita untuk bisa menebarkan manfaat kepada sesama. Benar. Mungkin itu Bapak Baharudin ya, inti dari semua materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Oke. Ya, semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah join di Visi Indonesia sesi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Ibu host kita, Ibu Cartika. Waalaikumsalam. Luar biasa, sore hari ini kita ketemu pribadi-pribadi yang sangat inspiratif, sekaligus puitis, ketemu novelis. Saya orangnya tidak bisa romantis. Saya suka berimajinasi, Ibu. Ya, karena dari imajinasi itu akan timbul karya yang luar biasa. Oke, tidak berpanjang kata, akan saya tutup sesi ini. Terima kasih Bapak Baharudin SPD yang luar biasa semangat, dan Ibu Laila Suryani. Kapan-kapan kita ketemu. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, Ibu juga terima kasih tadi. Ibu, kita juga mengucapkan terima kasih ke Pak Yahya yang tadi juga ikut memberikan masukan. Ya, Pak Yahya selalu ada buat kita. Pak Yahya itu di Visi Indonesia 2 itu malaikat tak bersayap. Yes, benar sekali itu, Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi 9. Bagaimana Pak Sumardi, apakah sudah hadir? Sudah Bu, sudah siap Bu. Oke, tongkat kekuasaan Mas akan